mengencingi Al-Quran itu sesuatu itu yang dicintai Allah atau dibenci oleh saya Allah? tadi tidak sampai kata-kata muncul itu sebenarnya. Iya, Karena begitu. naudzubillah min Iya. dzalik kan. Ustadz, ini ada kejadian yang sangat kurang ajar sekali terjadi di pagi hari ini, tapi sudah tertangkap nih hari ini. Ya, Sudah tertangkap orangnya, pelakunya, yaitu kejadian penistaan terhadap Al-Quran, kitab suci agama Islam, betul. kitab yang kita yakini kebenarannya, betul. yang sungguh sangat menjijikkan yang dia lakukan. Ini sikap kita harusnya gimana ya, Tante? Apakah kita perlu melakukan sesuatu atau kita harus seperti apa, itu mungkin Ustaz bisa jelasin nggak? Jadi keimanan yang ada di dalam diri manusia itu akan membentuk perilaku dan juga perasaan. Contoh ini, analogi. Kecintaan kita kepada istri misalnya membuat kita tidak terima ketika istri kita itu dihina orang. Jelas dong. Kecintaan kita kepada anak, kita tidak suka ketika anak kita itu dihina orang. Dihina orang, betul. Kemarin di Pilpres itu kecintaan kepada capres. Wah, itu ya. Pilihan dia ketika dihina orang, dia pasti tidak akan pasti terima. tuh di komen-komen tuh. Itu kan sebuah kepastian bahwa apa yang ada di dalam hati itu akan mempengaruhi perasaan. Sesuatu yang dia cintai itu akan mempengaruhi rasa marah atau tidaknya. Bagi orang yang mencintai Al-Quran, maka tidak mungkin tidak bahwa rasa itu muncul gitu. Pasti muncul. Kalau tidak muncul, justru ini menjadi pertanyaan. Aslinya kamu cinta Quran atau enggak sih? Mencintai Al-Quran atau tidak? Kalau sampai ada seperti itu kok enggak marah, itu di mana rasa cintamu? Jangan-jangan kamu memang tidak mencintai Al-Quran. Nah, berarti apa? Marah, memang marah. Persoalannya marah itu boleh atau enggak gitu. Kan kita itu sering diajarkan bahwa Islam harus, itu kalau kejadian ini harus ini. Makanya gini, itu kan jadi apa semacam perdebatan bahwa katanya Islam itu agama damai, Islam itu agama cinta. Ya kalau seperti itu ya sabarlah. Sabar atau tidak sabar, cinta atau benci itu kan tergantung kita disuruh Allah seperti apa. Kalau kita disuruh sabar sama Allah ya kita sabar. Kalau kita disuruh marah sama Allah ya kita marah. Persoalannya, memang pernah Allah menyuruh kita marah? Ya pernah aja gitu. Misalnya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi misalnya, tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Berarti apa? Allah itu juga kadang-kadang memerintahkan manusia untuk benci. Benci apa? Membenci sesuatu yang dibenci Allah. Mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Hadis lain. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sesungguhnya telah sempurna imannya. Berarti iman itu tercermin di dalam mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah. Nah sekarang persoalannya, mengencingi Al-Quran itu sesuatu yang dicintai Allah atau dibenci oleh Allah. Saya tadi tidak sampai kata-kata muncul itu sebenarnya. Iya, karena begitu. Naudzubillah min dzalik kan. Itu kan sesuatu yang ya jelas lah dilaknat, tidak cuma dibenci. Loh masa kita tidak turut membenci? Maka harus ada rasa benci, rasa cemburu, rasa sakit hati di dalam diri kita. Nah persoalannya nanti rasa benci ini terimplementasi dalam bentuk apa? Baik. Nah ini kebetulan ramai juga nih antara orang-orang yang membela penista agama nih. Ada juga yang bela, ngapain seperti itu dipermasalahkan? Kan Al-Quran memang sudah kitab suci, nggak perlu dikotori pun dirinya sudah suci gitu. Betul. Dan apa yang tertulis di situ ya Allah nggak perlu dibela lah, Allah sudah bisa bela sendiri. Itu gimana itu tak? Ya betul, bahwa ungkapan itu betul, bahwa Al-Quran itu suci, Al-Quran itu tinggi dan tidak akan bisa direndahkan meskipun diinjak-injak orang. Karena menginjak Al-Quran itu tidak akan merendahkan Al-Quran. Memang betul itu. Bagaimana cara merendahkan Al-Quran? Cara merendahkan Al-Quran adalah dengan membuat karya yang lebih bagus dari Al-Quran. Itu merendahkan Al-Quran. Kan gitu. Kalau cuma ditaruh gitu terus diinjak-injak itu tidak akan mengubah bahwa Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu kalimat-kalimat yang luar biasa indah, kalimat-kalimat yang mengabarkan tentang masa depan, tentang teknologi yang dikabarkan 1400 tahun yang lalu, itu tidak akan mengubah realitas itu. Mau diinjak, mau diapa, tidak akan mengubah itu. Itu tetap akan menjadi kitab suci, kitab suci yang tinggi, tidak akan tergeser. Nah, tetapi persoalannya kan bukan itu. Persoalannya adalah kita sebagai orang yang mencintai Al-Quran itu diuji dengan itu. Jadi begini, memang betul juga bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu tidak perlu dibela. Lah iyalah, Allah itu
butuh pembelaan apa dari kita? Kita itu Iya. makhluk yang sangat lemah, Allah itu maha kuasa. Memang butuh apa dibela sama kita? Memang Allah tidak butuh dibela. Cuma persoalannya ini bukan soal bela-membela, bukan soal butuh atau tidak butuh, tapi soal ujian. Ujian bagi orang yang beriman. Iya, saya punya analogi begini. Antum sekolah kelas 1 SD. Kecil sekali. Kemudian guru ngasih ujian. Ya. 5 tambah 5 matematika, guru matematika. Ya. Terus antum ngerjain. Dibisikin sama teman sebelahnya. Ngapain dibikin? Guru kan sudah tahu 5 tambah 5 jawabannya berapa. Ngapain kamu jawab? Ngapain diisi gitu ya? Ngapain diisi? Wong guru sudah tahu. Iya. Persoalannya kan bukan gurunya butuh dibantu, tetapi gurunya sedang nguji kamu bisa atau enggak. Jadi ini persoalannya bukan Allah butuh dibantu, tapi Allah nguji kamu. Ini bukan tentang Allah tapi tentang kita Tentang sebenarnya. kamu, tentang diuji kamu itu. Ketika ada seperti ini, hatimu itu hati yang mencintai Al-Quran atau tidak. Jadi bukan masalah Allah tidak butuh dibantu, iya, tetapi Allah sedang menguji. Maka kalau si anak ini ngikuti temennya tidak nggarap itu, ya enggak lulus ujian kan akhirnya kan. Iya, betul. Seperti juga manusia. Ya. Manusia ketika diuji dengan seperti ini kok terus kemudian wis santai-santai saja. Itu yang dia enggak lulus ujian jelas. Pertanyaan, Tat, ini bukan pertama kali itu. Ya, betul. Dan selalu berulang. Berulang di banyak negeri terjadi seperti itu. Solusinya gimana ya? Ya, begini. Kewajiban kita untuk memuliakan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak bisa direndahkan itu iya. Tetapi kewajiban kita, umat Islam, itu memuliakan Islam, memuliakan Al-Quran. Kenapa? Karena memang perintahnya begitu. Islam dan Al-Quran di dalamnya itu adalah jalan yang akan menyelamatkan manusia dari kerusakan, baik kerusakan di dunia maupun kerusakan di akhirat. Maka untuk apa sih orang-orang kafir itu merusak Al-Quran, merendahkan Al-Quran? Agar di mata manusia ini menjadi sesuatu yang tidak layak diikuti. Ini rendah, ini nggak harus diikuti. Maka dia berusaha untuk merendahkan, berusaha untuk merendahkan. Nah, maka kita sebagai orang yang memang mengaku sebagai pengikut Nabi, sementara tugas Nabi itu adalah menyebarkan ajaran yang Allah berikan dan Nabi sudah wafat, maka kita melanjutkan misi itu. Misi apa? Misi menyebarkan Islam. Artinya apa? Misi mengislamkan manusia seluruh dunia. Soal tercapai atau tidak itu urusan lain. Tetapi kita punya misi untuk mengislamkan manusia seluruh dunia. Dengan cara apa? Ditunjukkanlah mukjizat Al-Quran, keagungan Al-Quran. Maka sesuatu yang agung, sesuatu yang akan kita gunakan untuk menyelamatkan manusia, jangan sampai diinjak-injak seperti itu. Maka kita harus ada upaya untuk mendudukkan Al-Quran pada kedudukan yang agung. Cuma persoalannya kita tidak bisa sendiri, Mas. Mendudukkan Al-Quran di dalam kedudukan yang agung itu tidak bisa sendiri. Harus bareng-bareng, dan bareng-bareng ini pun tidak sekedar bareng-bareng dalam hubungan kekancan ya. Ada semacam institusi resmi yang memang bertugas untuk menjaga itu. Misalnya begini. Bukankah sudah ada polisi yang nangkap gitu? Iya betul. Itu sudah bagus. Itu. Tetapi artinya harus ada tindakan-tindakan yang membuat jerah. Tidak berulang ya maksudnya ya. Tidak berulang. Persoalannya kan sekarang itu walaupun ditangkap tetapi tidak membuat jerah. Tidak membuat jerah. Bahkan itu di Indonesia udah lumayan ditangkap. Seperti di Denmark itu kan malah dilindungi. Iya, betul. Di Denmark itu dilindungi. Kenapa demikian? Karena memang sistemnya itu sistem melindungi kebebasan berpendapat. Menginjak Al-Quran, membakar Al-Quran itu di dalam kaidah demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat itu. Mungkin di Indonesia belum separah itu gitu ya. Maka yang melakukan itu masih ditangkap. Tetapi karena persoalannya kultur internasionalnya seperti itu, Indonesia tidak bisa terpisah dari itu semua. Nah, sebenarnya harus ada sebuah institusi yang memang menjaga. Tidak hanya menjaga Al-Quran, menjaga Islam, menjaga muslimin. Izatul Islam wal muslimin. Ada sebuah institusi yang menyangga itu. Nah, Rasul ketika di Mekah, kemudian Bilal itu dipersekusi, Rasul tidak bisa bela. Iya. Rasul tidak bisa bela. Ketika Ammar bin Yasir itu disiksa, ibunya, bapaknya dibunuh, Rasul hanya bilang, tabahkanlah hatimu wahai Yasir, Allah menjanjikan surga. Cuma bilang begitu. Karena apa? Beliau itu rakyat biasa, tidak punya kuasa. Coba bandingkan dengan posisi beliau ketika di Madinah. Ada seorang wanita muslimah dilecehkan sama Yahudi, disingkap itu betisnya, kemudian dibela laki-lakinya dibunuh, di jihad itu satu kaum Yahudi. Nah, beda banget kan? Iya. Kenapa ketika di Mekah itu Rasul tidak menjihad Umayyah bin Khalaf? Tidak punya power ya? Ya memang Rasul itu
rakyat biasa. Ya. Beda, Rasul itu di Madinah adalah kepala negara, maka bisa menggerakkan pasukan. Nah, ketika ada sebuah institusi negara, ada kepala negaranya, itulah kemudian punya keabsahan secara hukum untuk melakukan pembelaan yang lebih. Nah, maka kemudian ketika Rasul meninggal itu kepemimpinan tidak dibiarkan terbengkalai, dilanjutkan Abu Bakar, Khalifatur Rasul, Khalifah Abu Bakar, dilanjutkan Khalifah Umar, Utsman, Ali dan seterusnya sampai Abdul Hamid II yang baru lengser 1924, baru 100 tahun yang lalu. Artinya muslimin itu sejak zaman Rasul sampai 100 tahun yang lalu 1924 itu punya sistem, punya pemimpin yang disebut khalifah yang tugasnya memang menjaga izah Islam wal muslimin. Jadi memang antara Islam dengan negara, dalam hal ini adalah khalifah yang memimpinnya, itu seperti dikatakan Imam Al-Ghazali, itu saudara kembar. Islam itu adalah pondasinya, pondasi kehidupan kita, sementara negara ini adalah pelindungnya. Nah, seperti kita lihat akidah, termasuk simbol-simbol, termasuk Al-Quran itu sendiri, ketika tidak ada junah itu perisai, pelindung, itu ya yang terjadi seperti sekarang. Maka kemarahan tadi yang kita sebutkan, kita harus marah, tetapi marahnya terus tetap dalam koridor yang produktif. Marahnya jangan kemudian marah yang tidak terkontrol. Kemarahan itu kita wujudkan dalam upaya untuk menghadirkan kembali kekuasaan yang melindungi Islam dan muslimin, menghadirkan kembali kepemimpinan yang diwariskan Rasul, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Nah, kemarahan kita itu kita ungkapkan di dalam bentuk perbuatan yang produktif semacam itu.